data Badan Pusat Statistik per Desember 2022, terdapat 3,89 juta PNS di seluruh Indonesia. Dengan jumlah PNS yang mencapai 3,89 juta orang, maka penerima manfaat akan menerima nilai yang bervariasi sesuai dengan golongannya. Kementerian Keuangan menetapkan batasan tertinggi uang makan per orang per hari bagi pegawai golongan 1 dan 2 sebesar Rp35.000. Golongan 3, Rp37.000, golongan 4, Rp41.000, dan uang lauk pauk bagi TNI Polri sebesar Rp60.000. Sebelumnya pemirsa, dalam peraturan Menteri Keuangan juga diatur mengenai satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh per orang per hari. Batasan tertinggi yang diatur dalam lampiran ini bervariasi mulai dari Rp18.000 hingga Rp25.000 per hari, yang artinya sebulan mendapatkan Rp396.000 hingga Rp550.000 per bulan. Dengan ukuran yang jelas dan harus diumumkan, karena hampir guru-guru yang ditugasi oleh sekolah itu yang tidak punya keahlian di situ, tidak punya jam mengajar, ya sudah kamu di situ, ditugaskan di situ, hingga tidak bisa punya komunikasi dengan anak-anak didik dengan sangat baik. Nah, ini saya sependapat dan bagus, maka harus diusulkan rekrutmen besok itu, ASN itu ya. Itu mestinya harus mulai diperhitungkan untuk mengatasi tadi bullying dan seterusnya, termasuk penyakit-penyakit yang sudah mulai luar biasa, apalagi mata itu juga mulai mengejala di anak-anak kita. Saya sependapat dengan pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia, yang ada memang guru Indonesia, ya, guru Indonesia. Apa yang menjadi amanat Presiden kemarin itu kita perhatikan, kan perhatiannya luar biasa. Tinggal kita tuangkan dalam undang-undang supaya semuanya tertib baik. Yang adalah guru Indonesia ditugaskan dimanapun, termasuk yang swasta itu pun ditugaskan oleh negara di sekolah-sekolah swasta yang terakreditasi dengan kualitas-kualitas tertentu yang baik sehingga semua sejahtera. Pendidikan kan intinya guru. Kalau guru sejahtera, dan selalu saya utarakan dulu, ya sesulit seseorang menjadi dokter lah untuk jadi guru ke depan itu. Karena mendidik anak-anak, karakter anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Maka profesi guru mulia gajinya yang paling bagus, paling hebat. Dulu saya sampaikan setidak-tidaknya ya 25 juta tiap bulan itu mesti gaji guru. Ya, tidak tahu duitnya dari mana. Yang penting kita sampaikan terus dulu supaya mulia dan sejahtera. Profesinya mendidik akhlak anak-anak itu betul anak-anak Indonesia. Ya. Terima kasih, saya kira itu. Terima dan kasih. matur nuwun masukannya, mudah-mudahan menyempurnakan RUU kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juliatmono. Selanjutnya Pak Dewa. Ya, Bu. Bedi Wahidin. Iya, Bu. Menang, Bu. Dipersilakan Bapak Bedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan, rekan-rekan anggota yang saya hormati. Mohon maaf saya hari ini double rapatnya di Balik dengan di komisi. Tadi selesai di Balik, saya nunggu sebentar transit di ruang makan. Ini ada orang ganteng kasep, ngomongnya enak. Jadi saya tertarik masuk ke sini. Ternyata Ketua PB PGSI, luar biasa. Pimpinan PB PGSI dan seluruh jajaran pimpinan Abkin dan jajaran pimpinan DPP ADI dan jajaran. Yang dua saya nggak sempat ngikuti. Ini yang terakhir ini saya ngikuti mulai dari PGSD. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Dedi Wahidi dari Indramayu. Dapilnya Cirebon Indramayu.
17 tahun saya jadi kepala sekolah swasta. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dari mulai nol sekarang muridnya sudah 6.000 lebih. Dari tidak punya tanah sekarang sudah 40 hektar. Dari satu lembaga sekarang sudah 10 lembaga. Saya merasakan sekali penderitaan itu. Tahun 2010 di DPR ini ada pansus tenaga honorer. Karena namanya pansus, maka dari berbagai komisi. Saya mewakili komisi 10 di pansus itu. Ini menjawab daripada pertanyaan Bapak. Nggak mengenalkan diri, jadi saya nggak tahu namanya siapa, dari Tegal. Pak Junedi. Waktu itu ada tarik menarik Pak Junedi, karena ada K1 keputusannya yang 6 tahun berturut-turut ngajar di sekolah negeri otomatis jadi ASN. Saya berontak. Samalah seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu. Emang yang ngajar di swasta itu maunya siapa? Yang diajar siapa? Yang dididik siapa? Mengapa ada perlakuan yang berbeda? Kemudian akhirnya disepakati karena ada penyampaian dari pemerintah, Pak, pasti ASN itu diangkat untuk sekolah negeri dulu. Kalau sekolah swasta yang sudah 6 tahun juga diangkat jadi ASN lalu ditugaskan ke negeri, lumpuh dan bubar swastanya. Waduh, gelap saya. Lalu segera mencari solusi. Pak, kalau begitu yang penting beri mereka kesejahteraan yang seimbang. Terjadilah kesepakatan adanya sertifikasi. Sertifikasi itu adalah prioritas untuk guru honor di swasta. Oh ya, asalnya gitu Pak. Kemudian ada lagi situasi begitu, ada rame-rame demo Pak. Demo guru honor di depan DPR ini. Ketua komisi, lupa saya namanya. Ketua komisi 10 2009 siapa Bu? Bukan. 2009 dari Demokrat. Pak, lain. 2009 2014. Bukan. Dari Palembang, Pak. Partainya Demokrat. Profesor Doktor lain. Ketua DPR Marzuki Ali. Ketua Komisi 10. Pak, ayo temui kata saya. Mereka kita temui. Lalu kemudian berdiri pidato Pak di pintu gerbang sana. Lalu saya ikut. Udah, kalau menjawab banyak orang ribuan begini susah. 5 orang ayo masuk. 5 orang masuk Pak di ruang komisi. Tunjukkan yang kalian tuntut mana? Tuntutannya. Ini yang sedang saya perjuangkan. Tinggi mana? Karena saya paham betul Pak. Penderitaan guru swasta, sekolah swasta. Ternyata tinggi saya. Ya sudah, bubar aja. Doakan aja. Di sini berhasil. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati. Oleh karena itu sekali lagi di sini selalu berjuang untuk itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Zain itu betul-betul terasa sampai hari ini. Saran saya, 1, usahakan audiensi dengan presiden.